Selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saverius Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, materi kita pada pagi hari ini seperti yang saya utarakan tadi adalah hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Apa yang mau kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu saya tuliskan dalam poin di bawah ini. Yakni supaya kita dapat memahami fungsi dan peranan hierarki serta kaum awam dalam gereja Katolik. Mari kita masuk dalam materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita pertama-tama akan kita dalami dulu materi tentang hierarki dalam gereja Katolik. Baru nanti materi kedua kita akan mempelajari tentang kaum awam. Karena berbicara tentang hierarki dan awam itu berarti ada dua sisi yang berbeda. Perbedaannya seperti apa? Kita akan lihat dalam keterangan lebih lanjut di poin-poin berikut ini. Baik, kita memasuki poin yang pertama, hierarki dalam gereja Katolik. Kita mulai dari pengertian. Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarki yang berarti jabatan suci dari asal kata hieros dan arkos. Nah, dari akar kata ini maka berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang memiliki jabatan karena mendapat penyucian. Penyucian seperti apa? Penyucian yang dimaksudkan di sini adalah penyucian melalui tahbisan. Tahbisan itu bahasa lainnya, bahasa sederhananya adalah pelantikan. Nah, orang yang termasuk dalam kelompok hierarki itu disebut sebagai para tertahbis. Para siswa yang terkasih, dalam tingkatan hierarki tertahbis itu ada 3, yakni uskup, imam, dan diakon. Dalam tata aturan hukum gereja, yurisdiksi kekuasaan hukum ada pada paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Apa itu kolegialitas? Paus dan para uskup itu peranannya seperti apa? Nanti kita akan lihat dalam poin-poin berikutnya. Nah, kita akan lihat dulu asal-usul sejarah hierarki. Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 Rasul Yesus. Dan inilah kelompok yang sudah terbentuk sewaktu Yesus masih hidup. Nah, kira-kira gambaran 12 Rasul Yesus itu seperti ini. Ini Yesus bersama dengan 12 rasulnya atau 12 muridnya. Perlu diketahui bahwa istilah rasul yang dimaksudkan di sini adalah sebutan lain untuk istilah murid. Maka ketika menyebut Rasul Yesus berarti murid-murid Yesus. Setelah ke-12 Rasul tidak ada, muncul aneka sebutan seperti penatua, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, episkopos, dan diakonos. Nah, dari sebutan itulah maka akhirnya dikenal istilah episkopos atau penilik, presbiteros atau penatua, dan diakonos atau pelayan.
Istilah episkopos, presbiteros, dan diakonos inilah yang selanjutnya menjadi istilah dalam struktur hierarki gereja Katolik pada masa sekarang yang dikenal ada istilah uskup. Uskup dari istilah episkopos. Imam atau pastor atau romo dari istilah presbiteros. Diakon dari istilah diakonos. Ini berkaitan dengan titik awal mengapa ada hierarki dalam gereja Katolik. Detailnya seperti berikut. Titik awalnya adalah Yesus. Yesus ini memiliki 12 murid. 12 murid itulah yang disebut dengan rasul-rasul Yesus. Dari 12 murid atau 12 rasul Yesus ini, ada salah satu dari mereka yang bernama Petrus. Petrus inilah yang ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi pemimpin para rasul atau pemimpin murid-murid ini. 12 murid atau rasul-rasul Yesus itulah yang pada masa sekarang digantikan oleh yang namanya para uskup atau dewan para uskup. Maka para uskup, istilah uskup-uskup itu merupakan pengganti para rasul, pengganti murid-murid Yesus. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya utarakan di atas tadi, bahwa murid Yesus itu kan tidak mungkin hidup selamanya. Maka mereka perlu ada pengganti-penggantinya. Sedangkan Petrus itu posisinya sekarang ada dalam diri Paus. Paus adalah pengganti Rasul Petrus atau pengganti Petrus itu sendiri. Nah, itulah kenapa kalau pada masa sekarang kok ada Paus yang di negara Vatikan sana, kok ada istilah para uskup. Dari mana asalnya? Asalnya dari sinilah dia. Dari sini bisa dikatakan bahwa Paus adalah pengganti Petrus dan para uskup adalah pengganti para rasul. Inilah yang ada dalam struktur hierarki pada masa sekarang. Lalu sekarang kita akan melihat bagaimana struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja, khususnya ini pada masa sekarang. Ya, struktur hierarki gereja pada masa sekarang itu terdiri atas dewan para uskup dengan Paus sebagai kepalanya, di mana bahwa para imam serta diakon itu sebagai pembantu uskup. Inilah kira-kira gambaran dewan para uskup, kumpulan para uskup. Dan dewan para uskup ini diketuai oleh Paus. Lalu dalam reksa kerjanya, dalam konteks pelayanan kegembalaannya, para uskup atau dewan para uskup ini pertama-tama dibantu oleh imam atau romo atau pastor, gitu ya. Dan kemudian juga dibantu oleh diakon. Inilah gambar seorang pastor, seorang imam, seorang romo, dan ini adalah gambar diakon. Para siswa yang terkasih, kita sekarang melihat tentang poin hakikat dan peranan hierarki. Peranan ini akan tampak dalam hakikat atau keberadaan atau posisi mereka itu sendiri. Kita lihat masing-masing. Pertama, dewan para uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Ini gambarannya yang sudah saya tunjukkan tadi. Para uskup adalah pengganti para rasul. Sudah jelas tadi ya. Dan tugas dari dewan para uskup adalah menggantikan dewan para rasul, dan yang memimpin gereja adalah dewan para uskup. Maka saya gambarkan di sini dewan para uskup dengan diketuai oleh seorang Paus. Lalu Paus, apa itu Paus? Siapa itu Paus? Paus ini Paus pada masa sekarang, Paus Fransiskus, dan ini adalah miniatur gambar dari Santo Petrus. Paus adalah pengganti Petrus. Paus juga adalah pemimpin para uskup.
Dalam dokumen Gereja Lumen Gentium artikel 22 dikatakan bahwa Paus sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta memiliki kuasa penuh, tertinggi dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Inilah salah satu alasan bahwa Paus adalah pemimpin gereja universal atau pemimpin umat Katolik sedunia. Sekarang uskup. Inilah gambaran uskup. Tadi di atas ini gambaran para rasul dan di bawah ini uskup. Ini menggambarkan bahwa para uskup ini adalah menggantikan posisi para rasul. Ya. Pada dasarnya Paus adalah seorang uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lain dan mengakui Paus sebagai kepalanya. Para uskup selalu ada dalam kolegialitas, selalu ada dalam kelompok dengan uskup-uskup lain yang diketuai oleh Paus. Apa itu uskup? Uskup adalah pemimpin umat Katolik dalam wilayah pastoral keuskupan. Kalau Paus itu adalah pemimpin gereja universal, maka uskup itu adalah pemimpin gereja bagian dari universal itu. Uskup itu siapa yang memilih? Asalnya dari mana? Uskup itu berasal dari imam, dari pastor, dan uskup itu dipilih oleh Paus. Dan inilah wajah uskup wilayah regional Keuskupan Agung Palembang. Uskup ini bernama Monsinyur Aloysius Sudarso. Nah, sekarang kita lihat imam dan diakon. Dalam mengembangkan tugas dan fungsinya, uskup tidak bisa bekerja sendiri. Mengapa tidak bisa bekerja sendiri? Wilayah pelayanan pastoralnya itu banyak. Umatnya banyak. Maka memerlukan pembantu atau rekan kerja. Rekan kerja itu ada dalam diri imam serta diakon. Hakikat imam itu sendiri. Para imam adalah wakil uskup di setiap jemaat setempat. Dan tugas konkret dari para imam adalah pewartaan, perayaan, dan pelayanan umat. Para imam ditabiskan oleh uskup untuk mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Dan imam merupakan penolong dan organ para uskup. Maka di setiap jemaat setempat, misalnya gereja, paroki, penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau, itu artinya jemaat di Lubuk Linggau dalam konteks regional Keuskupan Agung Palembang. Dan di Lubuk Linggau ini kan ada pastornya kan? Nah, itu ada imamnya kan? Nah, imam yang ada di Lubuk Linggau itulah membantu pelayanan uskup yang ada di Palembang. Kalau kita ingin mengetahui siapa imam yang berkarya di Lubuk Linggau, ini dia. Ini Pastor Adrianus Fiandarma. Dia adalah pastor yang berkarya di Lubuk Linggau. Nah, sekarang diakon. Seorang diakon itu ditabiskan atau dilantik oleh uskup. Diakon adalah pembantu uskup tetapi tidak mewakili. Kalau imam tadi mewakili, maka diakon bisa dikatakan sebagai pembantu uskup dengan tugas terbatas. Mengapa tugas terbatas? Ada tugas-tugas tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh para imam, tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh diakon. Contohnya, memimpin perayaan Ekaristi atau kegiatan ibadah dalam gereja. Kegiatan ibadah perayaan Ekaristi dalam gereja itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Para diakon hanya mengambil bagian di dalamnya, tidak secara penuh sebagaimana seorang imam. Nah, lalu apa itu fungsi hierarki? Kita tadi sudah melihat bagian-bagian hierarki. Sekarang fungsinya itu seperti apa? Fungsi hierarki adalah pertama, menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang secara langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja seperti melayani sakramen, mengajar agama, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Dalam hal ini, hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Inilah fungsi hierarki. Menjalankan tugas gerejani dalam konteks pelayanan. Nah, oleh sebab itulah, maka corak kepemimpinan dalam gereja adalah murni pelayanan. Pastor, uskup, paus, diakon itu tidak digaji. Kepemimpinan dalam gereja bersifat murni mengabdi dan melayani. Ini para siswa berkaitan dengan hierarki. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua, yakni tentang kaum awam dalam gereja Katolik. Kalau hierarki itu adalah para pemuka agama Katolik, pemimpin gereja Katolik, sedangkan kaum awam itu adalah umat beriman Katolik. Ini saya contohkan gambarannya seperti ini kaum awam. Ya, kurang lebih seperti ini. Kaum awam dalam gereja Katolik. Kita mulai dari pengertian. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui gereja. Ini sebagaimana yang diungkapkan dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel 31. Semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan hierarki, itulah kaum awam. Ya. Lalu apa itu peranan awam? Berbicara tentang peranan awam itu berarti kita berbicara tentang kerasulan. Karena istilah peranan sering dikenal dengan istilah kerasulan. Bagaimana peranan atau kerasulan awam itu? Nah, kita lihat di sini bahwa pada zaman ini orang sering berbicara tentang tugas atau peranan atau kerasulan itu secara internal dan eksternal. Kerasulan internal itulah yang dikenal dengan istilah kerasulan ada dalam gereja. Dan kerasulan eksternal itu artinya kerasulan atau peranan dalam tata dunia di luar gereja. Kerasulan internal yang ada dalam gereja itu lebih diperani oleh kelompok hierarki. Sedangkan kerasulan eksternal dalam tata dunia itu lebih diperani atau lebih banyak berperan di dalamnya adalah kelompok kaum awam. Maka ketika dikatakan di sini peranan awam, maka berarti konteks yang dimaksudkan di sini peranan awam dalam tata dunia, kerasulan eksternal. Meskipun juga dalam konteks internal awam juga tetap berperan. Ya, itu. Kerasulan dalam tata dunia atau kerasulan eksternal. Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya bahwa kaum awam ini dipanggil oleh Allah agar sambil menjalankan tugas khasnya dalam kehidupan bersama dengan masyarakat dapat menguduskan dunia laksana lagi. Artinya awam itu melaksanakan tindakan kerasulannya, tindakan perbuatan-perbuatan baiknya itu bersama dan dalam masyarakat. Dan tata dunia di sini adalah medan bakti khas kaum awam, bisa dikatakan demikian. Maka seperti saya katakan tadi, hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dengan bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan,
hendaknya menjadi medan bakti kaum awam. Mengapa demikian? Ya karena hidup dalam masyarakat. Ketika hidup dalam masyarakat, itulah kita bisa menunjukkan sebagai kaum awam gereja Katolik kerasulannya, peranannya dalam hidup bermasyarakat. Ketika kita bisa hidup baik, ada bersama dengan masyarakat, itulah kerasulan kita dalam tata dunia sebagai kaum awam. Nah, sekarang kita lihat kerasulan dalam gereja. Apakah kaum awam juga berperan dalam gereja? Berperan juga. Nah, kerasulan internal yang dimaksudkan dalam kelompok kaum awam di sini adalah tugas membangun gereja. Sekali lagi, kerasulan dalam gereja memang pertama-tama tugasnya dari kelompok hierarki. Tetapi dalam hal ini bukan berarti bahwa kaum awam itu sama sekali tidak terlibat. Kaum awam juga tetap perlu dilibatkan. Karena atas dasar pembaptisan mereka mendapat tugas yang sama untuk membangun gereja. Apa contoh konkret dari kerasulan internal yang dapat dilakukan dalam gereja sebagai kaum awam? Misalnya, satu, mengajar agama sebagai guru agama, seperti saya. Saya ini kaum awam. Ketika saya mengajar agama Katolik, itu juga merupakan bentuk kerasulan dalam gereja. Gitu ya. Lalu memimpin kur atau nyanyian dalam ibadah di gereja. Lalu yang ketiga, menjadi pelayan altar dalam perayaan Ekaristi, pelayanan ibadah di gereja. Para siswa yang terkasih, setelah kita mempelajari tadi hierarki dan awam dan peranannya, sekarang kita lihat bagaimana toh hubungan awam dan hierarki itu. Pertama-tama harus kita pegang bahwa sesuai ajaran Konsili Vatikan II dalam gereja Katolik, bahwa hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam hal fungsi. Martabatnya, hakikatnya sama. Sama-sama dibaptis, sama-sama sebagai anggota gereja. Berbeda dalam fungsi. Fungsinya seperti apa yang berbeda? Kalau hierarki dia sebagai pemimpin, pelayan, sedangkan umat dia sebagai yang dipimpin, sebagai bagian dari anggota gereja itu sendiri. Nah, kita akan lihat ini dalam konteks gereja sebagai umat Allah. Bagaimana hubungan awam dan hierarki itu. Dalam konteks gereja sebagai umat Allah, tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu, entah itu hierarki, entah itu awam, itu menunjukkan bahwa saya itu lebih bermartabat, saya itu lebih hebat, dan menyepelekan komponen lainnya. Dan mereka harus saling kerjasama, mendukung satu sama lain. Kelompok hierarki membangun gereja dari konteks internal yang juga memerlukan bantuan kaum awam. Kaum awam membangun gereja dari konteks eksternal yang juga tetap memerlukan bantuan dari hierarki itu sendiri. Nah, maka dalam konteks kerjasamanya, meskipun berbeda dalam hal fungsi, itu mereka memiliki fungsi yang khas. Nah, dalam fungsi yang khasnya itu hendaknya saling bekerja sama satu sama lain. Karena sama-sama menyadari mereka sebagai bagian dari umat Allah. Nah, maka jika setiap komponen gereja melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang baik dalam gereja itu sendiri pasti akan terjamin. Dan inilah realitas hubungan antara awam dan hierarki. Nah, ini para siswa berkaitan dengan peranan awam dan hierarki dalam gereja Katolik. Sekarang kita memasuki bagian akhir dari materi ini, yakni rangkuman. Rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Pertama,
hierarki gereja yang sekarang itu terdiri atas dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Sebagai wakil Kristus, kaum hierarki memimpin kawanan yang mereka gembalakan, yakni sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam bimbingan. Lalu, kaum beriman Kristiani berkat baptis telah menjadi anggota gereja yang terimpun menjadi umat Allah. Inilah konteks kaum awam. Dengan caranya sendiri, kaum awam ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan masing-masing, kaum awam melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan dunia. Dan dalam hal ini, tugas kaum awam secara khas adalah melaksanakan dan mewujudkan kabar baik di tengah-tengah dunia, di mana kaum klerus dan biarawan-biarawati, kaum hierarki tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali melalui kaum awam. Demikian para siswa, materi kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke poin penugasan sebagai pendalaman atas materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yakni tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Ada dua pertanyaan sebagai bentuk pendalaman atau tugas dari materi yang sudah kita sajikan ini. Pertama, tuliskan fungsi kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik. Ini tadi penjelasannya sudah saya utarakan di atas tadi ya. Lalu yang kedua, tuliskan 3 contoh konkret peranan atau kerasulan internal dari kaum awam. Tugas ini nanti silahkan dikerjakan dalam tautan atau link yang sudah saya berikan dalam Google Classroom. Maka silahkan dilihat pada tugas yang saya berikan di Google Classroom untuk hari ini, sehingga kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Para siswa yang terkasih, demikian yang dapat saya berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Mohon untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah pada masa seperti saat ini, sehingga kita semua sebagai umat Tuhan senantiasa diberikan rahmat, kesehatan, dan kemuliaan serta rahmat lain yang dibutuhkan dalam keluarga, dalam keseharian, dan dalam kegiatan kita masing-masing. Demikian, selamat pagi.